Go. Nabi bersabda dalam hadisnya, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa seseorang yang terbunuh bighairi haq, tanpa ada kebenaran, dia dibunuh karena membela dirinya, maka dia termasuk orang yang syahidul akhirah. Di akhirat dihitung sebagai syuhada. Itu kalau bela dirinya. Bagaimana kalau dia membela waris Rasulullah? Bagaimana kalau dia bela darah daging Rasulullah? Demi Allah kami bersaksi pada malam itu mereka begitu luar biasa, tanpa ada niat sedikit pun mereka untuk menyerang. Dan kita minta sambutan dari imam besar kita, panutan kita, Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya, dijaga keluarga beliau dan semua para alim ulama. Mudah-mudahan selalu dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mintakan langsung kepada imam besar kita. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fi hadzal maqam asy-syarif nu'azzi jami'a ahli baitil mujahidin asy-syuhada. أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر الله لأمواتكم أجمعين وكتب الله في قلوبكم صبرا جميلا آمين يا رب العالمين. Ahiba'il kiram, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, segenap laskar, aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam, bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Saya sampaikan kronologis yang sudah dibuat dan sebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan
untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satu pun yang berhasil untuk mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira, sekali lagi, kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua. Sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang, dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya akhwan, yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Maka itu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, ya kawan. Bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari kejaran. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari kejaran, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sebutkan, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti. Kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran besar. Tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi, ya kawan. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi sampai siang kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi, saudara, di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol, saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai, saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka, saudara. Tak bisa mereka sembunyikan, saudara. Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah buka siang itu
begitu Kapolda Metro Jaya mengakui ya ikhwan. Kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara yang kami semula duga mereka bajingan penjahat, saudara yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku ya ikhwan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya ikhwan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal logikanya kalau mereka mau tutup seumur hidup pun kami nggak bakal tahu ya ikhwan. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak. Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka pengakuan mereka, saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu, saudara. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam saudara kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional. Dan saya sampaikan kepada semua, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Kami tidak boleh. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar. Ada saatnya ya kawan. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya ya kawan. Syuhada kita yang 6 ini, saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya, menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah syahadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja memang kami yang meminta keridhaan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren agrokultural markas syariat ini. Akan tapi salah satu daripada syuhada kita atas permintaan keluarga mereka, ibundanya yang begitu cinta kepada sang anak ya ikhwan, dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua syuhada yang 6 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa di PT FPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada ya kawan. Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dari berbagai kalangan, di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty Internasional. Bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat. Karena di dalam kejadian itu ada yaitu 3 bayi dan masih ada lagi yaitu 4 balita ditambah 1 lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami ya Pak. Jadi pada kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi dan 6 balita yang masih berada di bawah usia 5 tahun. Komnas HAM anak tidak boleh membiarkan, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi kami yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajar, tidak semestinya. Dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis, mereka terteror, terintimidasi. Mereka bukan tidak takut, ini satu teror yang luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi Komnas HAM perempuan, Komnas HAM anak, mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kezaliman semacam ini dibiarkan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 syuhada ini ya kawan, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini. Maka itu saya ajak semua
elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ya ikhwan, malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam. Kenapa kami lewat dari 10 malam? Karena kami pikir kalau keluar jam 7 atau ba'dal maghrib banyak krodit macet di jalan ya ikhwan. Nah, lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Nah, kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang memang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memulihkan yaitu tenaga kami, kesehatan kami. Dan selain itu juga, saudara, kami tidak pernah menyangka kalau perjalanan kami malam itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain untuk digiring ke medan pembantaian. Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga. Tujuan kami hanya ke tempat peristirahatan, dan sehingga kalau jam 12 atau setengah 1 kami sudah sampai, kami beristirahat, dan subuh kami punya pengajian keluarga. Baca Al-Quran, baca hadis, baca zikir, hanya khusus untuk keluarga kecil kami saja, untuk anak, menantu, cucu, dan untuk babysitter yang menemani cucu-cucu kami, begitu juga untuk beberapa anggota kerabat kami. Jadi kami tidak pernah menyangka acara yang sebetulnya begitu sederhana, indah, saudara, ternyata sedang digiring ke medan pembantaian. Dan subhanallah, akhirnya kami semua selamat. Berkat apa? Dengan takdir Allah, berkat perjuangan ke-6 syuhada yang dilakukan. Tanpa perjuangan ke-6 syuhada ini, mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda lagi di sini. Maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para syuhada, Anda semuanya harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada keputusan Allah, dan jangan khawatir, keluarga Anda yang kembali kepada Allah ini mati sebagai syahid, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya, dan Allah akan berikan kepada mereka kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarga Anda agar bisa dimasukkan ke dalam surganya. Itu saya ingin saya sampaikan. Menurut warga, beberapa kali warga mendengar letusan tembakan. Warga dan para pengguna jalan pun sempat panik dan berusaha melarikan diri dari sumber suara tembakan. Sebelumnya warga menduga saat itu polisi tengah melakukan penggerebekan terhadap teroris. Apalagi sebelum kejadian, warga melihat banyak polisi tengah berada di rest area tak jauh dari lokasi bentrokan. Warga baru tahu jika kejadian itu melibatkan pengikut Rizik Syihab melalui pemberitaan di media massa. Ada dua. Mobil itu dari arah mana ke mana? Dari arah ke Cikampek. Cikampek. Dibuntuti atau di mana? Kenapa? Dibuntuti atau di mana? Ya kayaknya dibuntuti, soalnya sebelumnya udah ada polisi Di sini, di rest area. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi untuk Forum News Network. Saya sekarang ada di Jalan Tol Jakarta Cikampek, ya, kilometer 50. Tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi ditembaknya 6 laskar FPI ketika melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik Syihab. Ini lokasinya, saudara. Di lokasi ini musolanya. Sebelum ini saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemilik warung di sekitar sini. Mereka mengatakan peristiwanya kira-kira jam setengah 1 pagi. Tapi menurut salah seorang warung mengatakan bahwa mobil yang masuk ke sini kondisinya bannya sudah tidak utuh. Jadi begitu masuk dari ujung sana, ya, dari pintu masuk rest area ini bannya sudah tidak ada, tinggal velgnya aja. Jadi berisik, rusak, berisik begitu. Kemudian saksi mata mengatakan mobil itu dipepet dua mobil polisi. Tidak lama terdengar 2 kali tembakan, dor, gitu ya. Saya tanya sama tukang warung di sekitar sini, ada 2 kali tembakan, saudara. 2 kali tembakan. Setelah itu beberapa warga maksud saya yang dagang warung di sini itu keluar, tapi polisi sudah banyak dan mereka diusir.
Sana pergi. Teroris. Jadi dari awal, saudara, polisi sudah menebarkan apa yang disebut dengan stigma. Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi terjadinya penembakan disebut teroris. Nah, ini di sini, dekat sini, lokasinya dekat-dekat musola ini, teroris. Tapi saya tanya, ternyata katanya di sini ada tukang parkir segala macam yang langsung di lokasi. Itu memang mereka diusir kira-kira jarak 50 meter sebelum lokasi sudah diusir, nggak boleh. Tidak ada polis lain. Ternyata lokasi kilometer 50 ini tanda kutip menjadi tempat favorit bagi polisi untuk menyergap. Nah, menyergap biasanya bandar narkoba atau mereka sebut teroris, sehingga ketika ada peristiwa tembakan 2 kali, pemilik warung mengatakan bahwa kita pikir ya kalau nggak narkoba teroris, karena sudah agak sering kita tanda kutip tidak menjadi biasa juga. Ya gini saudara, lokasinya kurang lebih di sini ya. Nanti kita coba lihat lagi, cari informasi lebih banyak lagi tentang kondisi yang sebenarnya, karena disebut-sebut juga ada di kilometer 57. Tapi menurut tadi saya ngobrol dengan beberapa pemilik warung yang jaga warung, lokasinya di sini. Sekian sementara dari saya, Edi Mulyadi, untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sahur bersama Rasulullah SAW. Saya cuma pesan ibu jangan berduka. Mereka lagi gembira bersama Rasulullah SAW. Bu, anak saya yang pertama meninggal dunia, namanya Umar Abdullah. Anak saya yang kedua lagi saya gendong, Allah panggil lagi, namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah, Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya, sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salma. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah saya sampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riya, tapi itu yang terjadi. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka, itu hak. Rasulullah sampirin ibu karena orang-orang yang syahid ini itu hak. Pesan saya, jangan pernah lupa sholat buat beliau, sholat hadiah saban maghrib. Saban maghrib sholat hadiah buat mereka, agar mereka ini kontak terus sama ibu, agar ibu bisa mimpi dengan mereka. Dan jangan takut ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata-katanya, jangan takut kata Rasulullah, Umar dan Salma bersama saya kata Rasulullah. Itu artinya Rasulullah minta saya sampaikan kepada ibu, ibu juga jangan takut, Reza bersama saya kata Rasulullah, Sofyan bersama saya kata Rasulullah, Lutfi bersama saya kata Rasulullah, Faiz bersama saya kata Rasulullah, Andi bersama saya kata Rasulullah. Dan Kadafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya, beliau suka nganterin saya kemana-mana, ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sedih, bukan sedihin mereka ya Bu, ya Pak, saudara semua, bukan sedihin mereka, karena kita ngiri juga sama mereka. Karena mereka udah bersama Rasulullah dengan kematian yang husnul khatimah, bukan cuma husnul khatimah, syahid semuanya. Amin. Amin. Bapak saya berpesan, habis ini terus apa yang punya kebiasaan dia ikutin, biar dia dapat pahalanya terus. Karena mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, biar mereka terus mendapatkan pahalanya. Kalau sedekah dikit-dikit sebut namanya. Kalau sempat sembayang, habis maghrib sembayang hadiah juga sembayang buat dia, supaya amal nyambung terus. Dan ibu insya Allah, bapak insya Allah. Saudara, maka saya hanya ingin menyampaikan di sini, apapun yang terjadi dengan saya ke depan, mau saya dipenjara, mau saya dibunuh, umat Islam gak boleh berhenti untuk berjuang tegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Dan catat baik-baik saudara, demi Allah, hari ini seorang Habib dibunuh karena bela Islam. Besok masih ada ribuan habaib yang lainnya yang akan bangkit melanjutkan perjuangan. Takbir. Dan catat baik-baik saudara, kalau hari ini ada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz
seorang dai yang dibunuh karena membela Islam, besok akan muncul ribuan kiai, ustadz dan dai melanjutkan perjuangan. Takbir. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara pengawal Habib Rizik Syihab dengan kelompok bersenjata di sekitar kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Saudara, seangkatanku yang juga seangkatan dengan Pak SBY atau 5 tahun di atas dan 10 tahun di bawah setidaknya merasakan kontak tembak itu dengan lawan yang terjadi di daerah penugasan Timur Timur atau Irian Jaya, Papua. Jadi ini konyol, tidak logis, asal bunyi, bohong, fitnah, dan patut dijerat Undang-Undang ITE siapapun pelakunya. Saudara, apalagi pada situasi di tengah malam hari yang dekat dengan rest area kecil dan tidak jauh dari perkampungan penduduk. Maaf, aku pernah mengalami ban mobilku meletus persis siapapun berhadapan dengan saya untuk membahas tuntas pembuktian benar dan tidaknya peristiwa ini. Saya siap jadi saksi ahli. Sekali lagi, saya siap jadi saksi ahli untuk kepentingan hukum, kepentingan negara dan bangsa. Saudara, ada saya terasa mendidih jika kejadian dan komentar dalam peristiwa ini tidak bisa cepat memperoleh kesimpulan yang tepat. Saya rasa demikian. Jakarta 9 Desember 2020. Saya Sugeng Waras, Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allahu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat, kita berjumpa lagi ya, sahabat Budaya Al-Haq, di episode Living on Al-Haq News untuk Habib Rizik mengguncang dunia. Habib Rizik mengguncang Indonesia dengan episode kali ini mengenai ulasan
atau penjelasan dari Habib Rizik mengenai kejadian di tol Cikampek kemarin ya. Jadi sahabat, cukup jelas ya yang ditayangkan di tayangan itu bagaimana penjelasan Habib Rizik. Dan hasil daripada investigasi FPI, karena jenazah sudah diberikan atau dikembalikan ke pihak keluarga dan prosesi pemakamannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat, ada konferensi pers resmi dari pihak FPI mengenai kondisi jenazah. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah mengenai poin yang ketiga, itu kondisi jenazahnya bagaimana. Itu kan ada, kalau nggak salah ada 5 poin gitu ya. Nah, poin yang ketiga itu ya bisa saya bacakan ya. Jadi keterangan pers ini disampaikan di Rabu 9 Desember 2020. Poin 3, terkait kondisi jenazah perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut. 1. Bahwa pada seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari 1 lubang peluru. 2. Bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua tembakan mengarah ke jantung para syuhada. 3. Dilihat dari bekas tembakan, menurut pendapat ahli yang hadir dalam pemandian jenazah, bahwa para syuhada ditembak dari jarak dekat. 4. Bahwa menurut ahli yang hadir dalam pemandian jenazah, tembakan ke arah jantung para syuhada tersebut ada yang dilakukan dari depan, bagian dada, dan ada yang dilakukan dari belakang. Bahwa pada tubuh sebagian besar para syuhada terdapat tanda-tanda bekas penyiksaan. Terkait kondisi jenazah, saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan, kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi, dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas, dan akan tetapi ala kulli hal pihak kepolisian melakukan itu sepihak. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya, sambil wah ini benar-benar luka tembak itu tidak ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret. Di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api, yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jenis senjata itu seperti apa. Di belakangnya ini biru, tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Subhanallah, itu buat kami sangat luar biasa ya. Itu benar-benar seperti pembantaian yang berarti kan seperti tidak ada perlawanan di sana. Jadi seperti yang diberitakan itu kan bohong. Itu yang membuat kami, ya Allah, ini saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Ada satu lagi dosa yang siksaannya lebih hebat dibandingkan dosa syirik, lebih hebat, yaitu dosa orang yang membunuh seorang beriman, siapapun orang, termasuk orang Islam. Ya, kalau ada orang membunuh seorang beriman kemudian wafat, dia tidak tobat sampai meninggalnya, lihat bagaimana hukumannya. An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Dan siapapun yang pernah menumpahkan darah, membunuh
membunuh satu orang saja yang beribadah, kami sediakan neraka jahanam untuk orang itu. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. Dan kekal di dalamnya, tidak akan keluar. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه. Allah murka pada orang itu. Masya Allah, bukan main ya sahabat ya. Kondisi seperti ini saya sampai ini keterlaluan sekali sahabat. Ini keterlaluan sekali. Harus diusut tuntas ini. Ya, harus diusut tuntas ini. Sampai siapa yang memerintahkan. Ya. Kan ada peribahasa, fitnah lebih kejam dari membunuh. Bagaimana jika membunuh juga, memfitnah juga? Ini keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Tidak bisa ditoleransi sama sekali. Ya, kami mendukung semua pihak untuk melacak kasus ini dan dilakukan penyelidikan secara independen. Ya, bikin, aduh, bukan main ya, bukan main. Ini nyawa manusia loh ya. Ya, ini nyawa manusia. Satu orang di Amerika ya, waktu itu yang ada negro itu dibunuh sama polisi, itu semua pihak heboh untuk menginvestigasi itu. Ini 6 orang. Ya, 6 orang ini harus dilacak, sekali lagi harus dilacak siapa yang memerintahkan itu. Pasti ada di atasnya ada yang memerintahkan. Nggak mungkin itu berjenjang itu, nggak mungkin itu. Ya, udah gak ada lagi yang untouchable itu, gak ada. Tembus semuanya itu. Mereka sudah mempermalukan diri sendiri mereka ya. Jadi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga berusaha secara rasional. Ya. Bukan main. Sekali lagi bukan main. Ini aduh. Kalau betul ini apa yang dianalisa dari para ahli yang dari konferensi pers FPI ini, ditembak dari jarak dekat dan mereka disiksa dulu. Banyak di tubuh mereka mengalami penyiksaan. Mereka apa ini mereka ini? 6 syuhada ini. Mereka koruptor bukan, narkoba bukan, penjahat gabungan bukan, melakukan kriminal tidak. Kok dibeginikan? Apa ini? Hukum negara mana yang memperbolehkan penyiksaan seperti ini? Perlakuan seperti ini? Bahkan Fadil Lison itu menyebut pembantaian ini. Ini gak bisa ditolerir. Diusut tuntas. Sekali lagi diusut tuntas. Gak ada yang namanya di balik layar itu untouchable. Gak ada. Ya. Mungkin itu sahabat yang bisa saya sampaikan masalah ini. Mudah-mudahan ingat, kebenaran Allah akan tampak. Semua dibuka semuanya. Kan itu ada jenjang ya, sekali lagi ada jenjang. Gak bisa, gak ada yang bisa menghindar. Ada pihak emang ya harus bertanggung jawab dong. Nyawa manusia ini, ya. Oke, begitu sahabat. Sekarang sekali lagi ya. Semoga para syuhada ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya ya dan perjuangannya.
dan semua pihak yang berjuang di kebenaran tetap maju terus, ya, tetap maju terus, nggak ada gentar, ya. Dan melanjutkan analisa kekuatan apa yang ada di Habib Rizik, episode ini saya akan ungkap mengenai chip personal Hizbul Quran. Jadi begini, setiap muslim yang jiwanya sudah harmoni dengan Al-Quran yang dibaca, bahkan hakikat Al-Quran tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya baca tok ya, tapi dirinya sudah harmoni dengan energi Al-Quran yang dibaca itu, dengan diri sejatinya, dengan jiwanya, maka akan hadir chip personal Hizbul Quran. Setiap orang beda-beda, ya. Itu Habib Rizik ini hadir, berarti apa maknanya? Jiwa beliau sudah harmoni dengan energi Al-Quran, ya. Jarang seperti itu, gak mudah itu, karena harus menerapkan antara kehidupan nyata dengan Al-Quran yang dibaca dan yang dimaknai, ya. Pertama dibaca, kedua dimaknai, diterapkan, dan ketiga diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan itu jiwanya harus harmoni, begitu. Nah, nama daripada ini saya lihat dulu ya sahabat ya. Nama daripada chip personal Hizbul Quran Habib Rizik adalah Hu Akbar Assalam. Itu udah hadir, udah tampil. Kalau belum harmoni, nggak ada, kosong, nggak ada, gitu, ya. Jadi ada chip personal Hizbul Quran, ada chip personal sholat. Bagaimana kita sholat tapi harmoni dengan energi sholat itu, gitu loh. Kan banyak yang rajin sholat tapi gak harmoni, bukan khusyuk ya, beda. Saya selalu dalam setiap kesempatan mengatakan sholat itu bukan gak perlu khusyuk, tapi harmoni. Karena harmoni pasti khusyuk, khusyuk belum tentu harmoni. Harmoni dengan apa? Energi asli sholat, begitu, ya. Karena saya analisa orang yang merasa khusyuk belum tentu harmoni. Harmoni itu juga menerapkan energi sholat itu dengan sikap perbuatan asli di kehidupan nyata, gitu. Masa sholat rajin tapi ngomongnya pedes-pedes, sholat rajin tapi sirik, dengki dan segala macam, sholat rajin tapi emosi negatif dan penyakit hati serta cinta dunia. Begitu pula dengan baca Quran, ya. Jadi bedakan antara keterampilan dengan kualitas. Bisa saja kita terampil sholat, bisa saja kita terampil baca Quran, tapi harmoni apa enggak? Itu bicara lain. Kalau kualitas, jiwa kita harmoni dengan Al-Quran, harmoni dengan hakikat Islam, harmoni dengan sholat, harmoni dengan puasa Ramadan yang kita jalankan, atau puasa Senin Kamis dan yang lainnya. Jelas ya? Gitu sahabat. Chip puasa Senin Kamis juga ada itu. Kalau dia harmoni, sekali lagi, chip puasa Nabi Daud ada itu. Chip puasa yang sebulan 3 hari itu ada. Kalau harmoni. Kalau belum harmoni ya gak hadir itu, gitu. Saya kan hanya sekedar baca, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita lihat dalam suatu bangunan, kita nyari bangunan rumah tertentu, hanya tanah kosong, bangunannya gak ada, kan gitu. Tapi bangunannya udah ada ya, berarti sudah hadir kan gitu. Pengertian bangunannya ada chipnya. Chip itu kekuatan, aparat ilahi, perangkat Allah Subhanahu Wa Taala, perangkat ilahi yang dianugerahkan ke kita itu berupa aparat ilahi. Paham ya? Gitu. Jadi kalau kita tidak membuka diri, apa itu aparat ilahi? Ya, susah.
dunia energi itu harus membuka diri, harus rendah hati, gitu. Ya, pikiran, perasaan itu kan energi, bisa disentuh nggak? Nggak. Ya, cinta bisa disentuh nggak? Kebencian nggak bisa disentuh. Kebajikan, kerendahan hati nggak bisa disentuh. Tapi wujudnya nggak ada, tapi bentuk implementasinya ada. Kelihatan itu. Nafas kita terasa nih hembusan, tapi nggak kelihatan kan? Ya, jadi kalau memahami energi itu harus rendah hati dan membuka diri. Ya, nggak bisa kita itu rasional, kita pegang teguh begitu aja, nggak bisa. Gitu. Dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan bahwa ada dunia energi, ada dunia rasional, ada yang kasat mata, ada yang tak kasat mata. Tak kasat mata itu bukan hanya negatif saja, setan yang kayak gitu, bukan. Kan ada malaikat dan segala macam. Iman kepada gaib. Ya. Oke, mungkin itu saja sahabat dalam episode ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, yang terjadi di 6 Laskar FPI ini adalah perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Tidak ada pembenaran, dari sisi mana tidak ada pembenaran. Ya. Bahkan residivis yang paling jahat pun itu masih mempunyai hak untuk dilindungi. Diadili, dihadirkan pengacara, dihadirkan jaksa, ada hakim. Ini apa ini? Kok nyawa manusia di... Ya, mungkin itu ya sahabat ya. Bukan main. Benar-benar bukan main. Ya. Mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan semuanya. Siapa pelakunya? Sampai ujung, sampai atas. Untouchable, gak ada yang untouchable. Ya. Itu sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Allahu Akbar. La